Jadi ketika kita masuk WC untuk buang air, buang hajat, maka sebelum masuk, jadi bukan di dalam Pak, sebelum awal mau masuk itu baca bismillah. Ini berdasarkan Bapak Ibu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih dalam masalah hal-hal yang bersifat perbandingan dalam rukun-rukun sholat. Kemarin kita rukun sholat yang keempat yaitu Fatihah. Fatihah ini banyak sisi kajiannya. Terakhir kita membahas Fatihah ini adalah Bismillah dalam membaca Fatihah di dalam sholat. Adalah terakhir kemudian kajian kita. Maka kita Bapak Ibu dapatkan pertama dibaca Fatihah atau tidak. Di sini ada 3 pendapat ulama. Pertama, wajib dibaca. Ia mengatakan wajib dibaca Bismillah pada awal Fatihah di dalam solat hanya Imam Syafi'i. Kenapa wajib? Karena Bismillah itu salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kalau seandainya tidak dibacanya Bismillah, kurang Fatihahnya satu ayat. Itu kata Imam Syafi'i. Dan itu hanya Imam Syafi'i di antara imam yang 4. Sedangkan imam yang 4, mereka mengatakan bahwa Bismillah bukanlah ayat daripada surat Al-Fatihah. Tapi setelah mereka sepakat bahwa Fatihah Bismillah itu ayat dalam surah An-Naml. Namun di awal-awal surat itu ayat itu tidak. Ada mereka mengatakan itu hanya pembatas, pemula. Kalau Bismillah dan Fatihah itu pemula daripada Quran saja yang dimulai dengan Bismillah. Kemudian yang antara surat itu adalah ayat-ayat tersendiri. Jadi ada mengatakan itu ayat tersendiri, bukan ayat surat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan ayat daripada surat Al-Fatihah. Di sini mereka bagi pula kepada 2, dibaca atau tidak. Pertama mengatakan disunatkan membacanya. Disunatkan membacanya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yaitu Hanafi dengan Hambali. Jadi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan dibaca Bismillah itu di awal Fatihah, tapi hukumnya cuma sunnah. Karena mereka tidak mengatakan Bapak Ibu Bismillah itu adalah ayat. Ada lagi ulama mengatakan bid'ah membaca Bismillah itu di awal surat Al-Fatihah di dalam sholat. Tidak ada tuntunannya. Dan mereka mengatakan makruh. Mereka ada katakan bid'ah. Siapa ulama yang tidak baca Bismillah sama sekali? Itu Bapak Ibu tahu, Imam Malik, mazhab Malikiyah. Jadi mereka ini tidak dibaca sama sekali Bismillah itu. Ya, kita ada pula di antara jemaah haram kalau tidak membaca Bismillah. Ya, ada ulama berpendapat begitu. Itu adalah Imam Syafi'i. Tapi ada pula katakan bid'ah membaca Bismillah. Siapa katakan? Imam Malik. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Berbeda ijtihad guru dan murid. Itu berantem mereka. Nah, biasanya mereka itu. Mereka saling memuliakan. Tapi itu adalah hasil ijtihad. Begitu konsekuensi ilmiahnya ketika mereka merujuk kepada dalil-dalil. Kenapa? Sebabnya mereka berbeda. Itu banyak kajiannya Bapak Ibu. Yang penting kalau di sini kita mengenal saja bahwa mereka di sini berbeda. Maka Imam Malik ketika takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram langsung tembak baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah takbiratul ihram tidak membaca doa iftitah, tidak membaca auzubillah, dan tidak membaca bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mazhab Malikiyah yang mengatakan Bapak Ibu sekalian sunat membaca Fatihah. Di sini mereka apakah dijahar bismillah itu bersama Fatihah atau disirkan? Maka mereka mengatakan bahwa dia bukan ayat, seperti Hanafi dan Hambali mengatakan disunatkan membacanya, cuman dibaca secara sir. Itulah kita lihat di belahan dunia ini yang menjahar bismillah cuma mazhab Bapak Ibu aja, yaitu mazhab Syafi'i. Pergi kita ke Malaysia dengar bismillah, pergi kita ke Brunei dengar kita jahar bismillah, pergi ke Mekah tak dengar bismillah. Kenapa tak dengar? Mazhabnya Hambali, Ahmad bin Hanbal. Tahu kita, kenapa tak dengar ini bismillah? Di Furqan kita terus berjalan. Furqan pakai Syafi'iyah. Pergi kita ke Turki, tak dengar juga, karena mazhabnya Hanafi. Apalagi di Maroko, di Jazair itu tak baca sama sekali. Itu mazhab Maliki. Tempat Ustaz Abdul Somad belajar. Itu situ tu. Bapak Ibu sekalian, ini benar semuanya Pak Ustaz, benar semuanya, tak ada yang salah. Ibu ya, kalau ada yang menyalah-nyalahkan, tidak ada juga masalah. Oh, yang benar itu cuma satu, tapi jangan didakwa kita yang paling benar, itu tidak boleh. Jangan diklaim kita paling benar, yang lain pasti salah. Ini ahli bid'ah seperti ini. Ini ciri ahli bid'ah, memastikan yang benar orang lain, yang lain salah. Kata Bapak Ibu, di dalam masalah ini benar salah, oke, bisa kita katakan semuanya benar atau salah satunya salah. Tapi mengklaim ini yang salah, saya yang benar, itu yang payah. Itu tak boleh. Kenapa? Karena ulama-ulama mujtahid itu sendiri, kalau dia ditanya, menurut saya ini benar, tapi barangkali salah. Jadi kata mereka itu, Imam Syafi'i ditanya, gimana itu menjawab? Ini yang benar, menurut saya, tapi barangkali salah. Dan yang lain menurut saya salah, tapi barangkali dia benar. Kenapa Bapak Ibu? Maka di situ lahir kaidah bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa salah satu pendapat ini kan kontra, itu satu wajib, satu bid'ah, kan berbeda itu. Yang satu mengatakan sunnah, kan kontras itu antara pendapat itu. Gimana benar semuanya? Bisa benar semuanya, karena cara pandangnya, persepsinya adalah bukan daripada hasil ijtihad itu, adalah daripada proses. Pertama, masalah itu memang masalah ijtihad. Kemudian yang berijtihad itu ulama-ulama yang memiliki kapasitas. Kemudian mereka berijtihad di masalah-masalah yang memang masalah itu majal atau medan untuk ijtihad. Lalu lahir hasilnya. Rasulullah yang mengatakan tidak ada mereka yang, karena masalahnya apa? Tidak ada berdosa, semuanya berpahala. Maka kata Rasulullah, apabila seorang mujtahid, ulama yang sampai ketika ijtihad keilmuannya, lalu berijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah berdosa. Kata Rasulullah, tidak berdosa, dapat 1. Itu ulamanya. Kita pengikutnya juga begitu. Maka tidak ada berdosa di situ, selama itu hasil daripada ijtihad dan di tempat memang dibenarkan di situ berijtihad. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, dia itu adalah satu yang benar, yang lain itu adalah salah. Boleh,
Tapi ingat, jangan diklaim sayalah yang benar itu, yang lain itu pasti salah. Memastikan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyikapinya? Karena ulama mengatakan yang benar satu katanya. Cuma yang benar satu itu hanya Allah yang tahu. Itulah kehebat ulama itu. Yang saja benar itu hanya Allah yang tahu. Maka mereka katakan setelah itu wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Maka kalau kita salahkan, kita pastikan ini benar, ini yang salah. Padahal mereka sendiri menyerahkan kepada Allah sampai paling benar. Lalu kita klaim-klaimkan, itu dia yang nyasar itu. Benar itu sesat. Adil dibangun pula di atas itu loyalitas, memusuhi atau membenci. Astagfirullah, mencintai. Kalau dia kurun subuh, ini kita ini. Kalau tidak kurun subuh, tidak kita itu. Dituduh pula ahli bid'ah. Maka kan bid'ah kata Imam Malik. Maka Imam Malik katakan yang baca bismillah itu ahli bid'ah. Kita bid'ahkan orang tak baca bismillah, mencari si Indonesia ini ahli bid'ah. Itu kan istihad. Ulang kali Imam Malik benar. Barangkali dia salah. Siapa yang tahu itu? Daripada 3 pendapat tadi, yang paling benar hanya Allah. Jangan salahkan, jangan yang kita salahkan, dialah yang paling benar di sisi Allah. Maka kenapa begini? Kadang-kadang ada masalah-masalah ijtihad tidak pasti sifatnya dalam agama. Banyak hikmahnya. Hikmahnya salah satunya Allah memberikan kemudahan. Yang pakai ini silakan, yang begini silakan. Kemudian di antaranya apa? Allah ingin menguji keimanan kita. Dalam masalah-masalah ini, apakah goyang persaudaraan kita, putus persaudaraan kita? Nah, di sini ini adalah uji keimanan. Karena iman itu konsekuensinya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ini uji dia dengan masalah-masalah begini. Membenci dia, gagal orang beriman. Banyak ini dakwah. Kalau gara-gara masalah khilafiyah kita bermusuhan, berarti gagal kita berukhuwah. Gagal kita diuji oleh Allah hanya dengan masalah-masalah khilafiyah. Maka dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu bercerai. Maka itu kata Allah. Apakah dengan perbedaan mazhab itu bercerai-berai? Nah, maka itulah sebabnya siapapun beramal mengikuti ijtihad, salah satu ijtihad ulama dan itu ijtihad yang benar, maka apa? Masuk dalam kategori wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka masuk selama dia mengikuti apakah Imam Malik, apa dengan mengikuti Imam Syafi'i, maka dia dalam hal ini tetap disebut berpegang teguh kepada agama Allah. Nah, ini yang salahnya. Sebagian apa? Kalian bercerai-berai katanya. Adi dakwalah, ambil satu pendapat, inilah yang agama Allah. Selain itu, ini berbahaya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, itu masalah bid'ah ini. Bid'ah yang kita bisa mengatakan orang lain ahli bid'ah apabila bid'ah itu disepakati oleh ulama semuanya bahwa itu bid'ah, itu baru semua ulama ijma' ini bid'ah. Baru nanti dituding-tuding orang. Tapi kalau ulama ini katakan bid'ah, mana ulama ini mengatakan wajib, Bapak jadikan membid'ahkan yang wajib ini. Astagfirullah. Itu terjadi sekarang ini. Maka itu atas siapa yang memulai ini? Karena dulu tidak ada ini. Jadi masalah-masalah furu' tidak pernah membuat umat Islam ini berpecah, kecuali hari-hari ini. Terakhir ini, dijadikannya loyalitas sebuah masjid di samping masjid gara-gara masalah furu'. Padahal ada masalah itu. Mau ikut ini bersaudara semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi kan sudah tahu kita itu masalah bismillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baca bismillah itu dalam Fatihah semuanya bagi Imam Syafi'i, baik itu solat sendiri, solat berjamaah bagi imam dan juga bagi makmum. Maka Imam Syafi'i lah di dalam masalah bismillah ini yang paling ketat. Yang paling longgar siapa? Mazhab Imam Malik. Baik Bapak Ibu, untuk menyempurnakan kajian bismillah ini, maka kita bahas, mumpung kita membahas tentang bismillah, di mana saja kita membaca bismillah ini dalam amalan kita sehari-hari. Maka secara umum Rasulullah SAW menganjurkan kita mengawali segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian, dengan bismillah. Khususnya masalah-masalah perkara-perkara yang baik kita lakukan. Tapi yang baik Bapak Ibu, kullu amrin zibalin. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang maksiat, berjudi mungkin Bapak memojok apa itu, karena itu bismillah. Kemudian di store uang judi, astagfirullahaladzim. Apalagi mencoblos besok, yang dicoblos orang sesat, bismillah. Itu memain-mainkan bismillah itu namanya, dengan nama Allah. Maka di situ kullu amrin zibalin. Jadi perkara-perkara penting, perkara-perkara baik, perkara-perkara yang Bapak Ibu punya kerugian, yang dianggap oleh agama itu adalah membawa maslahat. Itu yang dimulai dengan bismillah. Tapi perkara-perkara haram dengan nama syaitan lagi itu, jangan dengan nama Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya. Itu secara umum. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tempat secara khusus Rasulullah SAW di situ dia membaca bismillah. Di antaranya yang dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah membaca bismillah ketika kita masuk WC untuk buang air. Maka apabila kita memasuki WC untuk buang air, tapi ketika masuknya, bukan ketika mau buang airnya bismillah, itu salah. Jangan pakai bismillah. Masuk WC-nya. Maka ketika masuk, Bapak Ibu apa hukumnya? Di sini sepakat ulama mengatakan disunatkan, sepakat itu, bahwa ketika kita masuk WC sebelum itu, jadi ketika kita masuk WC untuk buang air, buang hajat, maka sebelum masuk, jadi bukan di dalam Pak, sebelum awal mau masuk itu baca bismillah. Ini berdasarkan Bapak Ibu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Apa riwayat ini? Yaitu hadis yang mana Rasulullah SAW an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu idza dakhala al-khala' bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kata, karena apa kita semua kan? Itu doa Rasulullah, itu hadis sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari. Maka ulama sepakat semuanya mengatakan bahwa sunat membaca bismillah ketika mau masuk ke dalam WC. Apa artinya hadis ini? Jadi Rasulullah SAW bahwa apabila beliau masuk ke dalam WC, beliau membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Karena sebagian saya lihat langsung membaca Allahumma inni saja, tidak diawali dengan bismillah. Padahal hadis itu ada bismillah, tapi tidak sampai kepada Ar-Rahmanir Rahim. Rasulullah cuma baca bismillah saja. Kenapa Bapak Ibu? Kalau dalam kita lihat maknanya, karena makna bismillah itu di situ pertama mengawali.
Yang kedua, Bapak Ibu, makna bismillah itu jadi saya mengawali pekerjaan saya ini dengan menyebut nama Allah. Untuk apa kita sebut nama Allah dalam mengawali setiap amalan kita? Karena dalam hadis itu aqta, terputus dari berkah. Mengambil keberkahan nama Allah yang Maha Agung ketika kita memulai bekerja, dengan harapan semoga apa kita buat itu penuh berkah. Maka untuk mengambil keberkahan pekerjaan kita, mulailah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, apa makna memulai dengan nama Allah? Setiap awal pekerjaan kita mohon pertolongan, ya, mohon pertolongan. Maka yang cocok di dalam kita WC ini mohon pertolongan. Karena kalau tidaklah mulus keluarnya, sakit perut kita, tersumbat nanti saluran, bahaya nanti. Makan pencernaan bagus, tapi limbahnya tak bisa keluar, jadi racun. Nanti meninggal dunia lagi tu. Kalau sempat sebulan tak keluar limbah itu, Masya Allah, Bapak Ibu. Saya dalam peringatan Islam Mi'raj ini, kita sudah mulai peringatan Islam Mi'raj ini. Maka Allah peringatan ini mengajak kita selalu berfikir kebesaran Allah, kebesaran Allah dalam diri kita. Coba masuk WC. Jadi siapa yang menentukan hidup kita itu ada WC? Itu Allah, Bapak Ibu sekalian, yang telah menciptakan. Karena Allah ciptakan kita ada makanan, masuk makanan itu lewat mulut, setelah itu masuk ke perut, kemudian di saluran dia sampai ada pencernaan. Pencernaan itu, Bapak Ibu, diproses dalam usus yang begitu panjang. Berapa panjang usus itu? 12 meter. 12 meter. Sampai lewati itulah makanan itu dicernanya. Masya Allah. Bagaimanapun kerasnya makanan itu, itu ujung-ujungnya itu nanti. Setelah itu, Bapak Ibu, bagaimana pula itu? Mana yang baik, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, unsur daging, unsur darah, untuk tulang, untuk kulit. Coba Bapak Ibu makan obat-obat untuk kulit katanya. Itu gimana itu dalam itu tahu dia untuk kulit? Gimana ini? Obat sakit kepala, Ibu minum langsung kepala itu ya, itu gimana konek itu? Gimana dia ngirim ke kepala itu sehingga kepala itu reda? Pernah dipikirkan itu? La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, canggih tak? Maka jangan pernah lepas mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah. Aku boleh tahu nih Bapak Ibu, yang kita makan, mana yang harus jadi limbah, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Orang yang tidak bermanfaat itu harus dibuang dari tubuh. Maka ketika berbuang, sudah siap pula salur. Kalau salurnya enak, menikmati pula Bapak membuangnya itu. La ilaha illallah. Gimana Allah menciptakan kehidupan kita ini ajib. Maka orang kalau tidak mengenal Allah dengan tubuhnya, itu memang keterlaluan sudah. Memang otaknya tak jahat. Hidupnya untuk makan aja itu. Tak dipikirkan ya. Ikan lele dimakan ini ya. Setelah masuk tubuhnya tak jadi. Coba pikir kalau masuk lele, keluar pula lele. Itu barang-barang keras semua, Pak. Ada barang-barang keras, mesin-mesin keras coba. Semuanya lembut, usus itu lembut sekali. Tapi kok bisa menghancurkan makanan-makanan keras itu? Dan dia bisa dilupaskannya. Oh, karena ada zat asam yang Allah taruh di dalam. Siapa yang menaruh zat asam di situ? Siapa yang menaruh? Bapak Ibu,
Maka itulah istilahnya apa? Kalau salah-salah makan, asam lambung belum naik, mau mati saja. Wah, udah asam lambung itu. Maka makan jangan terlalu banyak. Biasanya orang kalau asam lambungnya naik, karena ini sudah menyesak, naik asam lambung ya. Sehingga kalau asam lambung naik, langsung mau dimuntahkan pula oleh dia, supaya asam lambung bekerja dengan baru lega kembali. Kenapa? Di luar kapasitas. Itu teori mesin betul itu. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, keluarnya pun limbah dari tubuh kita itu kita butuh pertolongan Allah. Maka ketika masuk, maka limbah itu ada yang sifatnya BAB kata kita, ada sifatnya limbah itu air. Maka air kencing tak boleh lama-lama di dalam itu, hancur dibuat tubuh kita. Maka ada waktunya. Kemudian bagaimana dia keluar? Ada sistem yang Allah telah taruh di situ. Didorongnya dengan angin, didorongnya. Ada rekayasa kita itu. Kita terima saja. Kita cuma berjalan, tapi Allah sudah atur. Maka kata ulama sufi, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang betul-betul mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Maka orang yang tidak peduli dengan Allah dan mengenal Allah berarti apa? Orang tak tahu diri. Tak mau dia sujud, tak mau dia orang tak tahu diri. Baik Bapak Ibu sekalian, maka di sini mari kita baca. Kemudian baca bismillah, aku minta tolong kepada Allah. Itu minta tolong itu. Dengan nama Allah aku minta tolong supaya BAB ku dilancar, supaya semuanya lancar. Kalau Allah menghendaki, kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith, daripada seluruh kotoran, kemudian dari seluruh gangguan. Maka ada di antara makna itu adalah aku berlindung daripada setan jantan, setan betina. Kenapa? Ini ada satu hikmah yang dijelaskan oleh ulama. Kenapa Rasulullah berdoa khubsi wal khaba'ith setan? Karena setan itu suka tempat-tempat kotor. Tempat-tempat kotor setan itu. Oleh karena itu supaya kita jangan terganggu dan jangan diganggu, baca itu. Maka kalau kita baca itu, berhamburan mereka dari tempat itu. Oleh karena itu kalau buang hajat itu jangan lama-lama, karena itu syarat